Buat kalian content creator, pasti kalian itu sering pakai kamera belakang buat bikin konten. Soalnya ya kualitas kamera belakang itu pasti lebih bagus daripada kamera depan ya. Walau di kamera depan itu ada layarnya, ngebantu banget gitu ya buat nge-preview, buat atur komposisi dan segala macam. Tapi tetap kamera depan itu biasanya hasilnya nggak lebih baik daripada kamera belakang. Makanya nih misalkan selfie-selfie, mau pakai kamera ultrawide atau enggak ya bikin konten, yang lebih enak pasti pakai kamera belakang ya. Tapi kamera belakang itu mempunyai kendala tuh ya kita susah banget buat nge-preview, atur komposisi, dan lain-lain. Apalagi misalkan buat remote shutter, ya itu nggak enaknya. Tapi untuk sekarang, ya device kalian itu bisa nge-preview loh di bagian belakang dan memaksimalkan potensi kamera belakangnya gitu. Dengan nambahin satu alat ini aja. Nah alatnya adalah ini nih. Ini adalah screen monitor dari Sinco. Nah bisa kalian lihat, nah ini udah gua konekin. Dan hasil yang ada di layar handphone kalian itu bisa mirroring ke device ini. Jadi kalian itu bisa nge-preview hasil kamera belakang. Ya bisa kalian lihat tuh, ini adalah hasil dari kamera belakang handphone ini. Nah, tuh kan bisa kalian lihat, itu kamera gua. Nah, ini adalah kamera belakang, ini lagi online. Nah, bisa kalian lihat, misalkan pakai kamera depan, kita balikin di handphonenya, ini tuh bakal sama banget tampilannya seperti yang ada di layar. Tuh bisa kalian lihat. Nah, tuh. Ini adalah tampilan gua ada di layar. Nah, kalian juga bisa lihat sini. Nah, ini adalah tampilan layar misalkan kita mainin handphonenya. Ini tuh benar-benar anti delay ya. Tuh, bisa kalian lihat. Tuh, anti delay. Ini keren banget. Nah, misalkan kalian adalah content creator, wajib punya deh alat yang satu ini. Dan di video kali ini gua bakal ngebahas lebih detail tentang produk ini. Ini adalah external monitor dari Sinco. Nah, ukurannya itu 3 inch. Dan langsung aja kita bahas produk ini dari unboxing. Dapat apa aja. Nah, ini adalah boxnya dan misalkan kita beli gitu, kita tuh bakal mendapatkan device-nya. Dan device-nya itu ada beberapa warna ya yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada warna black atau hitam, blue, white, dan juga pink. Dan ini benar-benar keren banget, bisa kalian lihat di layar untuk lebih detailnya. Ini adalah warna-warnanya. Nah, misalkan kita buka, kita itu bakal dapat yang pertama adalah MagSafe. Nah, ini tuh bisa ditempelin ya ke handphone kalian yang nggak ada MagSafe-nya. Tapi misalkan handphone kalian yang ada MagSafe-nya, kayak handphone gua, handphone Infinix, atau enggak handphone iPhone gitu ya, itu kalian bisa langsung tempel device-nya di sini. Tuh, bisa kalian lihat, ini benar-benar kuat banget tuh. Apalagi misalkan handphone kalian tuh adalah Apple iPhone. Ini benar-benar kuat banget tuh. Tuh. Ini udah ada teknologi magnetnya. Ini ada MagSafe-nya di bagian belakang. Tapi misalkan nggak ada gitu, handphone kalian bisa tambahin MagSafe secara manual. Ini udah ada di paket pembeliannya. Ini tuh tinggal ditempel ini aja. Ini tuh kayak ada stiker 3M-nya gitu ya. Dan untuk selanjutnya ada juga kabel USB Type-C di paket pembelian. Itu digunakan buat ngecas device ini. Nah, untuk device-nya ini gue bakal jelasin sedikit. Device-nya itu seperti ini ya. Untuk layarnya berukuran kurang lebih 3 inch. Dan ini tuh bentuknya itu kecil banget. Di bagian belakang itu ada magnetnya. Magnet untuk MagSafe-nya. Untuk di bagian bawah ini simpel banget. Ada USB Type-C dan juga ini ya knob buat on off gitu ya. Dan ini ada apa ya? Ini kayak speaker ya. Tapi ini sebenarnya nggak ada fungsinya loh. Dan untuk di bagian samping, nah di sini ada tombol sebagai remote shutter juga dan mengatur aspek rasio dari untuk yang kiri. Dan ada juga satu tombol buat nge-rotate atau nggak nge-flip gitu kiri kanan untuk tampilan device-nya. Lalu ada tombol volume sekaligus tombol brightness up. Lalu ada tombol volume down dan juga ya ini sekaligus tombol brightness down. Berarti buat naik turunin brightness dan juga volume. Nah, untuk ukuran layar di sini, ini tuh cukup banget sih buat digunain secara preview. Ini tuh ukurannya 3 inci, tapi ya ini ya ala kadarnya gitu ya. Jadi misalkan kalian nyari akurasi warna, mungkin device ini tuh nggak akan bisa ngasih fasilitas tersebut. Tapi untuk preview doang, ini benar-benar bagus banget. Dan ini tuh udah anti delay ya. Nah, dia tuh dikonekinnya pakai WiFi ya. Jadi misalkan di Android kalian tinggal konekin via proyeksi. Atau misalkan di iPhone itu kalian tinggal mirroring pakai Apple AirPlay. Jadi ini tuh benar-benar instan banget buat mirroring. Dan jarak transmisi antara si handphone atau enggak si ininya, si layarnya, ini kurang lebih 50 meter masih bisa. Tapi menurut gua kalian itu lebih optimal dipakai di jarak 0 sampai 10 meter. Tapi misalkan 10 meter ke atas bisa sih, tapi ini tuh maksain banget gitu ya. Dan untuk konekinnya pun benar-benar mudah banget. Dan di sini ada dua device yang harus dikonekin ya. Yang pertama device mirroringnya, ini tuh buat mirroring layar dari handphone ke layar eksternal. Dan juga yang kedua misalkan kalian pengen
remote shutter gitu ya. Ini juga bisa digunakan sebagai remote shutter, tapi harus dikonekin Bluetooth-nya dulu ya. Jadi kalian itu bisa konekin dua-duanya, Bluetooth atau enggak screen-nya, atau enggak screen-nya doang. Tinggal kalian pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau kalian gunain handphonenya secara berjauhan dan ini dijadiin remote shutter, ya ini benar-benar nggak bantu banget loh. Jadi kalian itu nggak usah pencet-pencet bolak-balik lagi, apalagi misalkan kalian rekamannya itu berjauhan. Jadi kalian tuh bisa sekalian preview, pegang di tangan, lalu yang satu lagi ya kalian tuh tinggal kantongin dan start recording gitu. Nah, misalkan kalian pengen ngonekin via Android, ini benar-benar gampang banget. Misalkan ke iPhone juga sebenarnya sama aja sih, gampang juga. Caranya ya kalian itu tinggal swipe dari ini ya, dari atas, dari bagian kanan handphone ke bawah, dan kalian itu tinggal pilih menu proyeksi. Nah, kalau udah kalian tinggal aktifkan proyeksinya dan device pun bakal mencari device terdekat. Dan di sini karena nama wifi-nya adalah Synco, ini gue langsung aktif ya. Ini bisa kalian lihat di layar buat demonstrasinya. Nah, misalkan kalian pengen ngonekin ke iPhone, ini sangat mudah banget. Misalkan kalian di iPhone, kalian tuh tinggal swipe dari kanan ke kiri. Di sini ada tombol ini ya, pencerminan layar ya, dan kalian pun tinggal konekin ke device-nya. Dan di sini tuh device-nya itu ada SSID-nya ya, bisa kalian sesuaikan, bisa dilihat di layar untuk passwordnya juga. Dan menurut gua device ini tuh bener-bener kenceng banget gitu ya, anti delay. Mungkin karena teknologi wifi-nya itu yang terbaru ya. Jadi ini tuh bener-bener anti delay gitu ya. Ini bisa kalian lihat di layar buat kecepatan antara si handphone dan juga layar eksternal. Dan device ini tuh bener-bener kecil ya, bahannya plastik, dan ini tuh udah ada baterainya. Misalkan kalian pengen ngisi sampai full, ini tuh cukup kurang lebih 1 jam aja ya buat pengisian. Dan misalkan kalian udah ngisi selama 1 jam, ini tuh device-nya itu bisa digunakan selama 3 jam. Jadi lumayan banget nih buat dipakai nge-preview, nge-vlog, apalagi misalkan kalian ada di luar ruangan. Untuk pengisiannya itu udah menggunakan USB Type-C ya, jadi nggak usah ribet lagi. Ini udah pengecasan universal. Dan kalian juga misalkan kalian punya smartphone yang mendukung reverse charging, ya kalian juga bisa tempelin handphonenya ke sini. Jadi dayanya itu bisa sambil sharing. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah worth it banget device ini? Menurut gua device ini worth it banget sih, apalagi misalkan kalian adalah content creator yang butuh preview. Nah, ini tuh bisa kalian pakai karena ya ini tuh benar-benar praktis banget ya, karena ini tuh menggunakan MagSafe juga ya. Jadi anti ribet ya, tinggal kalian bawa dua device ini, tinggal tempel seperti ini, dan ini udah benar-benar kuat banget tuh. Jadi kalian itu bisa ngevlog sambil ngeliatin juga ya layar monitornya. Dan misalkan kalian ngevlog dan agak susah mencet tombol record gitu, kalian juga bisa mencet tombol yang ada di sini, soalnya ya, bisa sebagai remote juga sih device ini. Jadi bener-bener multifungsi banget, apalagi misalkan kalian suka pakai kamera belakang buat jadi alat konten utama. Oke, thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Misalkan kalian pengen beli produk ini, tentunya kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa ya, klik dulu.